Yang menyakitimu bukan roh yang diambil, tapi kata Imam Ghazali, cintamu kepada dunia itu yang menyakiti ketika kamu mati. Kalau roh diambil, roh dijuhud kada terlalu sakit asal. Ingat, suatu saat kamu akan mati. Berapapun umur, ingat, kamu akan mati. 50 tahun, 100 tahun atau lebih, ujung-ujungnya mati. Seandainya kadada yang mati baluman, kededa yang mati lagi baluman, kita boleh berpikir bujur jua kah mati, karena baluman ada nang mati. Wajar kita berpikir bujur jua kah mati itu. Tetapi kita bukan orang pertama yang mati, jadi yakin bahwa mati itu bujuran pasti akan datang. Jangannya kita kadada lagi di dunia ini nang matinya, bolehlah berpikir bujur jua kah mati ini. Satu, kita bukan orang pertama yang mati. Kedua, antara kita dengan Nabi Adam habis sudah. Abah meninggal, Kai meninggal, Datu meninggal, sampai ke Nabi Adam. Artinya giliran kita aja lagi, menunggu waktu, menunggu menit. Terus apa yang harus kita perbuat kalau toh ujung-ujungnya mati juga? Wahbib wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Satu, cintailah sesuatu, apapun yang ingin engkau cintai. Sugih, nyaman, nikmat, silahkan. Artinya ketujui, sukai, cari itu kenyamanan, kesugihan, pujian, sanjungan, kehormatan. Tapi ingat, fa innaka mufariquh. Suatu saat yang kau cintai itu kau tinggalkan untuk selama-lamanya. Maka dari karena itu, belajarlah mengerti terhadap kemiskinan. Belajar mengerti terhadap kemiskinan. Belajar menerima dengan kemiskinan. Mengerti miskin itu pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya. Belajar, kemudian menerima hakun, hingga mulut pun berani berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bahkan setelah menerima, meridai, model menikmati, model kayak menikmati. Apa fungsinya? Fungsinya apa? Miskin, bala, garing, musibah. Belajar menerima, belajar mengerti. Kenapa? Allah maha bijak, sangat bijak. Allah berikan waktu buat kita belajar. Ini sugih, batu miskin. Allah menyuruh belajar mengerti perpisahan. Belajar mengerti perpisahan.
bahwa miskin yang kita hadapi sekarang ini pertama mengandung kebaikan dan hikmat. Kalau sudah terbiasa, ini baiknya ada, ini hikmatnya ada, ini rahmatnya ada, belajar menerima, memahami dan menerima, lalu terucap kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sehat, mungkin jatuh cinta kita karena kelawasan sehat, lalu ketujuh lawan sehat. Sampai kadang-kadang indah garing, indah lawan garing, bahasa kasarnya muar lawan garing, muar. Pang garing datang. Coba belajar menerima, belajar mengerti, belajar memahami. Kenapa? Ya perlu mengerti, memahami dan menerima. Seandainya kita miskin, kada hendak je kita, dah hendak tuh bala musibah, kada hendak je kita. Bayangkan, ini masing-masing dia merenung. Saat hati kita kada hendak menerima bala dan miskin, datang tuh bala, pikirkan kayak apa sakitnya hati. Karena kada hakun, kada terima, kada hakun, kada terima, garing, sakitnya hati ya. Bahkan kadang-kadang berobat di rumah sakit, sehari menunggu sehat, 2 hari menunggu sehat, sampai 3 hari dokter dimamainya. Bungol sini nyawanya, dokter sambatnya bungol, sini nyawa bangsat. Nyawa ini sekolah di mana garang jadi dokter. Undani berapa hari sudah di rumah sakit ini kada sing sehat-sehatan. Semua itu karena dia kada terima. Dengan apa? Dengan garing. Dia kada mau nerima, lawan garing. Bala misalnya lagi, kenapa jadi hamok, sakit hati, pusat, kada terima. Kenapa kada terima? Kada belajar menerima. Kayak apa cara belajar menerima? Belajar mengerti. Kayak apa cara mengerti? Pandang, pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya, pasti ada rahmatnya. Bayangkan ketika bala datang kita kada terima. Bayangkan ketika mati, ini detik di saat cinta harus memilih. Siapa yang harus kita pilih? Detik-detik yang menentukan. Ahbib masyita, silahkan kau pacari siapapun, kau cintai siapapun, tapi saat detik-detik kematian, saat cinta harus memilih. Apabila kita tercintai dunia, kada terima bala, kada terima musibah, mati adalah bala paling besar dalam perpisahan. Sakitnya mati itu kayak apa? Cinta saat memilih, apabila terpilih dunia, su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita memilih menerima perpisahan. Mudah-mudahan. Justru itu belajarlah mengerti perpisahan. Jadi hatan garing terpisah sehat, belajar bahwa garingnya ada baiknya, ada bagusnya. Terus berobat, ya berobat. Datangi dokter, datangi, tapi kada menunggu sehat. Kenapa jadi berobat? Disuruh. Terus ya disuruh. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kada sing sehatan, ya kada apa-apa. Karena aku disuruh berobat, aku kada perlu sehat. Aku sudah memahami garing, menerima garing, bahkan menikmati lawan garing. Garing itu ada baiknya, ada bagusnya, ada rahmatnya. Ya sakit garing, tapi aku belajar menerima, memahaminya. Itu datang pulang bala misalnya, Allah yang ngatur takdir, yang menentukan musibah kebakaran, kena rumah, belajar nerima. Caranya belajar mengerti. Cara mengertinya belajar memandang, pasti ada hikmatnya, pasti ada rahmatnya, pasti ada kebaikan. Apabila orang mencoba belajar,
menerima bala, menerima musibah, menerima miskin, menerima segala hinaan, caci maki dan segala macam. Belajar menerima, insya Allah fungsinya nanti saat cinta harus memilih, dia akan berkata raditu billahi rabba, ulun rela ya Allah berpisah dengan segala-galanya. Kenapa jadi hakun? Karena Allah yang memisah. Dia belajar mengerti perbuatan Allah, dia belajar memahami perbuatan Allah. Ini seandainya sehat nih dipegang, Allah yang mengambil, belajarnya mengerti. Allah akan mengambil sehat tadi, belajarnya mengerti, pak diambil Tuhan. Kada bemamai, kada sangkal, kada pusang, kada sakit hati. Pun ketika dia mengikuti sugih, bang diambil Tuhan, belajar memahami, mengerti. Ketika mati Allah ngambil semuanya. Tapi ini terbiasa sudah, terbiasa mengerti Tuhan mengambil. Nah saat itu orang yang mengerti, orang yang belajar memahami, insya Allah saat nanti hari kematian, saat cinta harus memilih, insya Allah husnul khatimah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Jadi renungi diri aja. Bila dapat bala tuh hamuk kada, bila dapat bala tuh pusang kada. Apabila seseorang pemusangan dapat bala, penyakitan hati dapat bala, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu mati, apa kebiasaan dia waktu hidup? Kalau dia tidak terima nikmat diambil, kalau dia tidak terima yang dia miliki diambil, maka dapat dimungkinkan kemungkinan besar ketika ajal datang menjemput, dialah orang yang pertama mahwal Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ridha lawan cara Tuhan, kada terima lawan cara Tuhan, akhirnya su'ul khatimah. Ahbib masyita fa innaka mufariquh. Silahkan kau mencintai apapun, apapun silahkan, tapi fa innaka mufariquh. Ingat saat cinta nanti harus memilih detik-detik terakhir. Kalau seandainya ini kita hendak sugih, hendak pujian, hendak kenyamanan dunia, saat mati kita karasi, hendak ini, hendak ada hendak terpisah ini, toh ya mati juga, toh ya terpisah juga, toh ya putus juga hubungan. Hah? Kayak apa aja kekuatan cinta kita lawan dunia, sekuat apapun, maka dikalahkan oleh kematian. Kebesaran kekuatan cinta kita kepada dunia akan dihancur dan dikalahkan oleh kematian. Saat ajal datang menjemput, cinta pun kalah. Nah saat itu apa yang disebut? Patah hati, sakit hati. Kenapa terpisah? Kenapa? Yang dia terima adalah sama itu, sedangkan terpisah dia tidak terima. Dari mulai dia hidup dia tidak terima dengan terpisah nyaman, terpisah sehat, terpisah pujian, terpisah kada terima, pokoknya kada terima tuh bang. Pas hatan mati gonol kada terimanya. Maka dari karena itu yang menyakitimu bukan roh yang diambil, tapi kata Imam Ghazali, cintamu kepada dunia itu yang menyakiti ketika kamu mati. Kalau roh diambil, roh dijuhud kada terlalu sakit, asal kita belajar untuk memahami Tuhan, menerima Tuhan. Pak diambil Tuhan sehat, belajar ngerti. Pak diambil Tuhan sugih, belajar ngerti. Pak diambil Tuhan pujian, belajar ngerti. Apa jagawi Tuhan, belajar ngerti. Walaupun susah dan payah, tapi terus belajar mengerti. Saat kita terbiasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, umur pun minta dipanjangkan, lalu permanen medi jadinya amalan menerima dan mengerti itu saat hari kematian. Tidak ada yang paling kita tunggu selain qul in kuntum za'amtum annakum awliya'u lillah fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Hari kematian, hari yang paling bahagia yang dinanti orang-orang soleh. Saat itu mereka merindukan sangat sama akhirat.
Kabarnya di akhirat itu nikmatnya luar biasa, kabarnya kenyamanannya luar biasa. Kenapa? Karena hidup mereka tidak pernah mencintai dengan dunia. Dunia dipegang tapi tidak untuk dicintai. Terus yang kedua, ini masalah hati. Oleh karena itu seluruh kitab dari mulai Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kullu kalamillah, kullu, semua Al-Quran, semua Taurat, semua Zabur, semua Injil, yurja'u ilah. Hasil kesimpulan isi kitab suci, annal akhirata khairun laka minal akhir, bahwa akhirat lebih kau cintai daripada dunia. Hanya itu. Jadi hati kita mudah-mudahan mau mengerti. Diambil Tuhan kesugihan, kada apa-apa ini batu, ini misalnya berlian, nah sini nah berlian, sini batu, diambil orang batu, berlian tinggal orang, kada apa-apa lah. Kenapa? Batu ini apa ada artinya, nang dijulung orang berlian kada apa-apa. Ada yang lebih bagus, di akhirat itu nyata lebih bagus daripada dunia. Diambil orang dunia ini kada apa-apa, diganti Tuhan. Nah saat hati memilih akhirat, husnul khatimah. Saat hati masih mencintai dunia, su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dua, wa'mal ma syi'ta. Silahkan kau berbuat apapun, apa yang ingin kau lakukan, silahkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, kau akan dibalas. Artinya jaga hati. Dua, jaga jangan tegawi dosa. Itu baru apapun bentuk dosa, memusuhi orang, menghina orang, merendahkan orang, dosa. Menyambati orang, dosa. Oka apapun bentuk gawian, sebutingnya yang kita jaga di sini, jangan tersalah. Bila tersalah neraka. Biar aja orang kayak apakah lawan sorangnya aja jangan tersalah. Kadang-kadang kita ini kan ya Allah mbak disambati orang lalu hanya membalas saja, masa parang apa pulang. Hapus puas tuang, tidak sambati orang puang balas mau ambil parang. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, gawian kita menghina juga lawan orang, menimpas pulang lawan orang, itu bukannya kita puas untuk selama-lamanya, tapi akan dibalas di neraka karena ma'anu orang dan melukai orang. Jadi di dunia ini hati jaga. Mudahan di akhir hidup memilih akhirat, mudahan. Artinya mau menerima perpisahan, mau. Kenapa jadi mau? Karena belajar mengerti sudah. Nah justru karena itu orang-orang yang sering dapat bala, beruntunglah orang itu, karena Allah telah memberikan sering pendidikan kepada orang itu, latihan kepada orang itu untuk mengerti perpisahan. Jadi rancak bala tuh turun, jadinya medi permanen, rasa mengerti terhadap perpisahan. Kalau ajal datang menjemput ya kada apa-apa. Tapi mun orang tuh patuh nyaman terus ngalih bana. Dan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita jangan tegawi dosa.